Sobat Milenial dan Gen Z, kembali lagi di program Gen Z Memilih bersama saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta. Udah nggak terasa ya, kita tuh udah memasuki pekan terakhir loh di bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Jadi kalian sabar-sabar aja ya, karena di akhir pekan nih mudah-mudahan nggak ada perubahan gitu ya dari nanti hasil rapat di Kementerian Agama. Akhir pekan ini kita bisa merayakan Idul Fitri dan merayakan kemenangan bersama gitu. Nah, saya Santi Dewi akan nemenin kalian ngabuburit selama 1 jam ke depan. Ya sih, kita akan ngomongin isu politik, tapi kita akan berusaha membuat isu politik ini lebih bisa kalian pahami gitu ya, karena isu politik itu nggak boleh dianggap sesuatu yang antipati oleh pemilih muda, kaum muda maksudnya, karena kalian nanti akan menggunakan haknya pada pemilu 2024. Dan pada pemilu mendatang itu diprediksi suara mayoritasnya itu dipegang oleh kalian, milenial dan Gen Z. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih mengenai isu terbaru, ada perubahan dinamika terbaru di dunia politik yang dipicu momentumnya gara-gara batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 gitu. Tinggal 10 bulan lagi menjelang Pilpres, tetapi sudah ada perubahan yang signifikan, di mana yang tadinya semula kalau kita perhatikan gitu ya, peta politik itu koalisi semula jadi 4, kemudian nanti mengerucut rencananya begitu ya menjadi 3 dan membentuk satu koalisi yang disebut saat ini sebagai koalisi besar. Nah, apakah koalisi itu sengaja dibentuk untuk katanya membendung pengaruh elektabilitas salah satu capres dari koalisi tertentu, atau ini adalah strategi terbaru dari para partai politik untuk bisa memenangkan pemilu 2024. Nah, untuk membahas itu di studio IDN Times saya sudah didampingi 2 perempuan hebat. Di sebelah kiri saya kenalkan dulu, ada Diska Putri Pamungkas, jubir muda Partai Demokrat. Selamat sore, Mbak Diska. Sehat-sehat, puasa nggak nih? Alhamdulillah masih puasa, mudah-mudahan lancar terus sampai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sampai lebaran nanti ya. Lalu di sebelah kanan saya, kalau kalian sudah mengikuti episode kita sebelumnya, Mbak yang satu ini sudah pernah tampil di episode mengenai pembahasan mengenai Gerindra waktu itu di jubir muda. Ada Mbak Dinar Ajeng Afianti, jubir pemenangan pemilu Partai Gerindra. Apa kabar Mbak Apa kabar, Dinar? Mbak Santi? Baik, alhamdulillah. Semoga ini sehat ya. Sehat. Salam Indonesia Raya. Oke. Ini menarik nih karena saya dampingi 2 perempuan dan kebetulan inisial namanya sama-sama diawali huruf D, jadi double D. Oke, sebelum saya nanya ke 2 narasumber saya yang spesial pada hari ini, saya mau ngingetin kalian untuk ikut berpartisipasi dalam program Gen Z Memilih. Silahkan klik di genzmemilih.idntimes.com. Kalian bisa menaruh pertanyaan apa saja terkait isu pemilu, dan nanti ada sistem gamification-nya, di mana kalau pertanyaan yang paling banyak di voting oleh pembaca itu akan dijawab langsung oleh redaksi, dan redaksi akan mencarikan jawabannya langsung dari narasumber, termasuk dari para elit partai politik gitu. Dan di setiap akhir bulannya akan ada hadiah yang menarik berupa uang tunai buat pemenang yang terpilih gitu. Oke, Mbak Dinar, aku ke Mbak Diska dulu. Siap. Ya, karena Gak apa-apa, kita kan Gerindra nomor 2, jadi yang kedua aja. Oke, ini kan koalisi kan saat ini sudah mulai ada wacana ya untuk membentuk koalisi yang bernama saat ini koalisi besar gitu. Nah, ini teman-teman dari koalisi perubahan gitu ya, terdiri dari 3 parpol, yaitu ada Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Itu bagaimana melihatnya? Apakah dianggap sebagai ancaman atau gimana? Justru menurut kita ini adalah sesuatu yang konstruktif. Maksudnya kalau kita tahu bahwa kita hidup dari tahun 98 itu berusaha untuk memperjuangkan reformasi, membuat masyarakat bebas memilih gitu. Salah satunya adalah menentukan pilihan politik yang juga harusnya banyak pilihannya gitu. Jadi kita merasa bahwa memang harus ada koalisi-koalisi yang kemudian bisa merepresentasi apa yang diinginkan masyarakat saat ini gitu. Jadi kalau kita ini tentu bukan
kompetisi adalah sesuatu yang sangat-sangat lumrah dan menjadi nyawanya demokrasi gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya ada koalisi perubahan, kemudian nanti ada koalisi yang lain, memang seharusnya seperti itu. Toh juga tentu apa yang kita lakukan di koalisi perubahan juga ingin memberikan warna baru. Toh selama ini kita bisa tahu sendiri bahwa saat ini di parlemen sendiri yang di tahun 2019 sampai 2024 ini berada di luar pemerintahan, saat ini ada PKS dan Demokrat. Sedangkan yang lainnya justru ikut menjadi koalisi gemuk misalnya di parlemen begitu. Ini kan intinya juga karena tentu semua kebijakan itu harus ada fungsi check and balances gitu. Jadi sehingga menurut saya itu juga yang dilakukan bukan hanya di parlemen sekarang, tapi juga untuk pemilihan di 2024. Harusnya kan kita juga punya alternatif memilih yang lebih banyak gitu. Karena tentu representasi politik itu kan lebih bagus kalau misalnya punya alternatif begitu. Dan kalau menurut saya kemudian ada koalisi perubahan dan sekarang mungkin ada koalisi besar, itu merupakan salah satu bentuk alternatif. Ini adalah salah satu hal yang konstruktif lah yang harus dilakukan oleh semua partai politik kalau menurut saya gitu. Tapi kan itu semula ya Mbak Diska, dari yang tadinya 4 poros gitu. Betul. Rencananya ada 2 yang akan bergabung jadi 1 gitu. Bukankah jadinya pilihan masyarakat gitu ya untuk memilih capres, karena kan tadinya mungkin bisa 4 capres atau lebih gitu ya. Tapi kemudian karena ada yang bergabung jadi menciut gitu, hanya 3 alternatif paling banyak, minimal 2 gitu. Kalau dari Mbak Diska melihatnya gimana? Jadi publik tuh, terutama pemilih muda mulai jadi terbatas gitu nanti pilihannya. Justru menurut saya ini yang dinilai, yang harusnya menilai adalah masyarakat sendiri. Bagaimana melihat keberanian partai politik untuk bisa jalan sendiri atau justru masuk dalam satu perahu besar yang mungkin belum tentu bisa mewadahi banyak alternatif atau misalnya banyak aspirasi dalam satu perahu besar gitu. Seperti saat ini juga kan kita bisa lihat misalnya di parlemen sendiri banyak hal-hal yang kita tahu lah, banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian banyak ditentang oleh publik gitu. Dan sangat sulit untuk melakukan perdebatan yang konstruktif kemudian karena memang nggak seimbang antara satu koalisi yang besar dan koalisi yang alternatifnya sedikit begitu. Misalnya contohnya RUU Ciptaker. Waktu itu Partai Demokrat sampai walkout waktu itu. Tapi kan tetap saja kita tidak bisa ya hanya itu sampai segitu yang bisa kita lakukan karena memang alternatifnya sedikit begitu. Jadi mungkin ini harusnya yang perlu dinilai adalah justru yang menilai adalah masyarakat sendiri. Apakah sebenarnya sehat demokrasi kita kalau misalnya hanya akan ada 2 nanti, ada koalisi perubahan dan koalisi besar yang gemuk seperti sekarang ini. Apakah ini akan menjadi sehat, demokrasi yang sehat atau tidak? Itu justru mungkin harusnya masyarakat dan elit politik yang menilai. Dan juga masyarakat pecinta demokrasi saat ini dan juga elit-elit politik yang sebenarnya harus punya semangat demokrasi yang sama. Apakah sebenarnya ini adalah sesuatu yang sehat atau tidak gitu. Tapi tentu kalau di Partai Demokrat sendiri dengan keberanian kita untuk membuat koalisi sendiri, koalisi perubahan bersama dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, menurut saya itu adalah salah satu itikat baik yang dilakukan oleh 3 partai politik ini untuk membuat alternatif baru lah di kancah perpolitikan nasional supaya nggak lo lagi gitu. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Tapi gini, kalau boleh aku simpulkan nih, berarti sebenarnya dari teman-teman di koalisi perubahan berharap kalau bisa tidak jadi ya koalisi besar itu ya? Enggak. Justru kalau kita ini tidak, maksudnya kalau kita kan tentu nggak ada harapan, kita melihat itu sebagai hal-hal yang konstruktif dibandingkan misalnya justru malah mohon maaf, misalnya ada upaya untuk menjegal koalisi perubahan secara tidak konstruktif begitu. Tapi justru kalau misalnya memang ada koalisi yang besar yang berusaha untuk kemudian mengimbangi koalisi perubahan, ya menurut saya itu sah-sah aja sih. Jadi ada tersirat ada semacam pujian buat koalisi perubahan karena untuk bisa melawan satu koalisi ini, 2 koalisi terpaksa bergabung jadi satu gitu. Apakah seperti itu? Kita juga biarkan masyarakat yang menilai dan mungkin elit politik yang menilai apakah memang harus diimbangi dengan membuat koalisi yang lebih besar untuk mengimbangi 3 koalisi perubahan ini. Itu juga harus menjadi penilaian publik lah sekarang. Bocorin dong siapa sih Imam yang kemarin mau menjegal koalisi perubahan terbentuk? Aduh, kita juga nggak bisa, cuman kan kita ya Mbak tahu sendirilah kayak gimana kondisi saat ini. Misalnya kita tahu bahwa Pak Muldoko kembali mengajukan di peradilan begitu peninjauan kembali yang sebenarnya
sebenarnya nggak make sense untuk dilakukan begitu, Iya. karena secara hukum juga tidak benar, dan juga apa yang kita lihat sekarang seolah-olah kesannya ini adalah hanya mengganggu ini publik aja gitu, mengganggu jalannya politik dan mengganggu jalannya kehidupan perjalanan sistem proses demokrasi yang sedang kita lakukan saat ini gitu ya. Meskipun kita tidak bisa secara 100% pointing fingers bahwa ini adalah upaya untuk menjegal misalnya koalisi perubahan, tapi sepertinya ini bukan lagi sesuatu yang harus kita explain atau harus kita jelaskan secara belak-belakan ya. gitu, tapi kan kita juga bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya dilakukan gitu untuk hal-hal seperti ini gitu. Dan Pak Muldoko kan posisinya sebagai kantor yaitu sebagai di lingkar masih di itu. lingkaran ya, tapi kan tentu saja kita tidak bisa melihat itu sebagai satu satu pihak yang terus kemudian kita seolah-olah menyalahkan satu bagian begitu, karena kan tentu Pak Muldoko sendiri juga, kita juga masih belum tahu apakah ini adalah niat individunya atau kita masih belum tahu gitu. Jadi sehingga menurut saya sih bukan sesuatu yang tepat untuk benar-benar pointing fingers bahwa ini adalah suatu bentuk kekuasaan untuk menjegal, tapi kalau kita lihat bahwa oknumnya ada di sana, sehingga itu yang harus kita fokuskan adalah upayanya Pak Muldoko ini, kayak kenapa harus terus mengganggu, kalau misalnya mau ya bikin partai sendiri aja. Iya. Dan momentumnya bertepatan dengan proses menjelang pemilu 2024 itu. Oke, baik. Nah, saya mau beralih nih ke Mbak Dinar. Mbak Dinar, ini kan rumahnya Pak Prabowo mulai ramai ya. Kayaknya bisa tuh 1 minggu ada kali dikunjungi 2-3 kali partai gitu ya. Terakhir yang aku ikutin itu dikunjungi oleh Ketua Umum PKB Caimin pekan lalu ya, 10 April, dan Ketua Umum Perindo Haritanu pada 5 April gitu. Ini aku mau nanya nih, karena udah mulai sibuk banget, dan Pak Prabowo juga kemarin bilang gitu ya, terakhir waktu pas ketemu dengan Ketua Umum PAN, kayaknya kita bakal lebih sibuk lagi setelah Lebaran. Ya. Dari skala 0 sampai 100 nih Mbak Dinar, sebenarnya sudah di angka berapa sih koalisi yang katanya disebut koalisi besar itu lagi proses terbentuknya nih Mbak? Iya, jadi kalau memang, terima kasih Mbak Santi, kalau memang kita bicara soal yang tadi Mbak Santi sampaikan, koalisi besar, pertama-tama mungkin kita perlu jelaskan dulu ke teman-teman Gen Z dan milenial, sebenarnya kenapa bisa timbul yang namanya koalisi besar ini. Memang tadi Mbak Santi juga sempat statement bahwa awal mulanya ini kan Pak Jokowi sebagai presiden memang mengumpulkan 5 partai, ketua umum partai politik, kemudian bersilaturahmi, ajang silaturahmi. Nah, sebetulnya dalam ajang silaturahmi tersebut tidak hanya kemudian fokus pembahasannya berujung kepada suatu pembentukan suatu koalisi besar, atau bisa disebut sekarang ada namanya yang menyebut koalisi besar atau koalisi pemerintahan atau koalisi kebangsaan. Nah, sebetulnya dalam ranah pertemuan tersebut adalah dalam rangka silaturahmi. Dan pembahasan dalam silaturahmi itu berbagai hal. Tadi U20 juga sudah Mbak Santi sampaikan, karena memang saat itu bertepatan dengan momen diskresi atau ya polemik lah U20 yang menyerang Indonesia, kemudian banyak merugikan Indonesia juga. Dan itu cukup memusingkan Pak Jokowi. Jadi dalam momen silaturahmi tersebutlah dibahas hal itu. Jadi bukan serta-merta kemudian dikumpulkanlah 5 partai tersebut oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, terus kemudian memang beritikat, berniat untuk membentuk suatu koalisi besar. Nah, kemudian memang dalam pertemuan tersebut berbicara, berdiskusi, kemudian saling antara ketua partai, 5 ketua partai tersebut memiliki suatu frekuensi yang kuat, satu kesamaan pandangan, ya kemudian memang timbullah apakah bisa dibentuk suatu koalisi yang besar. Ya mungkin saja, namanya koalisi, namanya komunikasi politik itu kan terus berjalan. Di dalam koalisi antara Gerindra dan PKB sendiri, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kami memang dari awal Pak Prabowo dan Caimin memang sudah sepakat bahwa komunikasi politik yang kita bangun itu kita buka seluas-luasnya, pertama. Dan yang kedua, hubungan politik juga kita buka seluas-luasnya. Jadi kita tidak ada membatasi harus, tentu ada pandangan-pandangan ideologi yang membatasi kita, pasti, itu sudah pasti. Konstruksi ideologi itu membatasi. Tapi yang pasti dari awal Gerindra dan PKB sudah sepakat bahwa komunikasi politik kita memang terbuka kok.
dengan siapapun. Nah kebetulan memang ada silaturahmi yang diinisiasi oleh Pak Jokowi. Nah kalau ditanya soal range skala 1 sampai 10 tadi Mbak Santi, siapnya berapa? Nah sampai saat ini saya di wawancara detik ini ya memang kita masih dalam tahap komunikasi politik lebih lanjut. Dan memang rencananya dalam waktu setelah Lebaran, karena ini kan memang nuansa-nuansa mau Idul Fitri Lebaran nih Mbak, mungkin libur. Ketua-ketua umum juga punya kesibukan masing-masing. Kita memang ada rencana setelah Lebaran nanti pertemuan dengan PDIP dan juga beberapa partai antara Koalisi Indonesia Bersatu dan juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Memang ada rencana pertemuan, tapi masih dalam koridor pembahasan komunikasi politik lebih lanjut. Kalau dibilang deklarasi atau apa itu belum, namanya pasti apa koalisi apa juga belum. Kita memang masih dalam sebatas komunikasi politik lebih lanjut. Dan memang kan namanya negara demokrasi, komunikasi itu kan memang harus berjalan. Bagaimana caranya kita menyatukan cara pandang, cara pikir, kan tak kenal maka tak sayang. Jadi berkomunikasi lah. Sama halnya dengan Demokrat pun kan kita juga terus berkomunikasi. Dulu kita 2019 romantis bersama. Apakah sekarang musuh kan enggak, tetap komunikasi. Pak SBY aku juga beliau adalah senior Prabowo. Kita menghargai hubungan politik yang sudah terbangun. Sebetulnya seperti itu. Tadi waktu pas mau membentuk si koalisi apapun itu namanya, entah kebangsaan atau besar, dari pihak PKB itu sempat menyatakan pernyataan yang resisten gitu, disampaikan oleh Wakil Ketua Umumnya Pak Jazilul waktu itu. Beliau mengatakan kayaknya sulit deh terbentuk koalisi yang disebut entah itu koalisi besar, entah itu koalisi kebangsaan, karena akan ribut atau alot di negosiasi soal capres-cawapresnya. Tapi setelah ketemu Caimin dengan Pak Prabowo, Caimin akhirnya berubah pikiran kelihatannya dengan bilang kami mendukung pembentukan koalisi besar ini. Jadi sebenarnya sudah ditemukan jalan tengah nih antara PKB dengan Gerindra gitu Mbak Dinar. Ya, jadi pada dasarnya kalau dalam ruang Gerindra dan PKB yang dibatasi dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sendiri, memang kita pada 2002 lalu Agustus kita sudah menandatangani piagam kesepakatan bersama. Yang pada poinnya 5 poin tersebut ada kesepakatan bahwa dalam hal penentuan capres dan cawapres itu menjadi hak prerogatif dari Pak Prabowo dan Caimin. Jadi apapun keputusannya biarlah para ketua umum yang menentukan. Memang itu sudah kita sepakati bersama, dan saya yakin semua kader Gerindra dan PKB menghargai keputusan yang sudah kita tanda tangani bersama. Nah, dalam hal konteks koalisi besar atau koalisi kebangsaan tersebut dibilang alot atau apa, ya namanya pembahasan kan apakah langsung cair-cair aja, namanya adu ide gagasan kan itu hal yang biasa. Semua orang punya adu ide gagasan tersendiri, kami punya adu ide gagasan tersendiri juga, dan kami juga punya tokoh-tokoh yang punya kapabilitas yang baik pun dengan partai politik lainnya. Nah, kalau pembicaraan alot itu menurut saya hal yang biasa. Makanya itu kita memang mau menghadirkan politik yang membangun persaingan politik yang sehat sebetulnya. Alot itu hal yang biasa, tapi pada dasarnya keputusan siapa capres cawapresnya, saya yakin mau di koalisi apapun biar ketua umum yang menentukan. Itu yang pasti dalam proses penentuan capres cawapres. Alot tidak alot ya namanya komunikasi politik itu hal yang biasa. Tapi sebelum ada keputusan atau wacana koalisi besar ini dibuka, sudah ada di tahap itu belum sih si koalisi kebangsaan Indonesia Bangkit itu, KIR itu? Sudah ada di tahap pembahasan capres dan cawapresnya siapa, Mbak Dina? Koalisi Indonesia KIR. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ya. Kita capres cawapresnya masih belum menentukan. Kita kemarin pada awal tahun kita baru peresmian sekretariat bersama antara Gerindra dan PKB. Sebenarnya kan itu langkah permulaan untuk semakin harmonis, komunikasi politik juga terjalin di satu rumah yang real bersama sudah kita tentukan. Tapi memang capres cawapresnya dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya belum kita tentukan. Biar sudah disepakati bahwa itu menjadi hak keputusan dari Pak Prabowo dan Caimin yang menentukan. Oke. Nah, teman-teman, saya mau nunjukin satu grafis nih, bagaimana peta perolehan suara nasional 2019 berdasarkan koalisi yang saat ini dibangun. Boleh tolong tampilkan di layar itu sudah kelihatan tuh yang ada di layar. Yang sebelah kiri itu adalah Koalisi Indonesia Bersatu, perolehan suaranya 25,73%, dan kalau jadi gitu ya join gitu dengan
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang 23,66%, hasilnya akan memperoleh suara yang sangat gemuk banget nih, 49,33, hampir 50% di situ. Lalu kemudian ada Koalisi Perubahan untuk Persatuan 25,03% dan PDIP jadi kesannya yang paling kecil nih, 22,26% gitu. Nah, ini kalau aku mau nanya ke Mbak Dinar lagi nih. Ya. Jadi sebenarnya untuk mengapa dari KIR sendiri memutuskan atau membuka diri gitu Mbak Dinar untuk ayo gabung juga dengan koalisi lain yang sudah settle gitu. Apakah karena sempat ada omongan gini ya, sempat ada omongan bahwa sebenarnya ini adalah strategi untuk memojokkan PDIP gitu ya, agar PDIP segera mengumumkan siapa capres yang akan dijadikan atau diunggulkan begitu. Kalau dari Gerindra apakah memang sempat terbersit strategi itu atau gimana Mbak Dinar? Iya, jadi gini Mbak, kalau untuk menekan PDIP, sebetulnya PDIP sendiri sejauh hemat yang saya tahu, Pak Hasto tuh sudah sampaikan bahwa PDIP akan mendeklarasi capresnya di Juni kalau tidak salah. Mereka Pak Hasto sempat sampaikan itu di media. Sebenarnya tidak perlu ditekan pun Pak Hasto sudah sampaikan seperti itu di media. Itu yang pertama. Nah yang kedua, biar lebih cepat maksudnya. Ya. Biar lebih cepat. Kita sih santai aja. Siapapun kita siap-siap aja. Oh, okay. Nah, yang kedua bahwa disampaikan Pak Prabowo kenapa mengajak atau apa, sebetulnya juga bukan dari Pak Prabowo-nya sendiri. Memang di Gerindra Pak Prabowo tuh punya dogma satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit sebetulnya. Okay. Makanya itu memang menjadi personality Pak Prabowo bahwa komunikasi politik itu harus terjalin. Dan Pak Prabowo itu punya sejarah panjang hubungan politik, hubungan kerjasama itu dengan siapapun. Okay. PDIP kita pernah bekerja sama, Demokrat kita pernah bekerja sama, PKS kita sudah pernah bekerja sama Nasdem pun. Nasdem pun kita bekerja sama sekarang di pemerintahan, sama-sama ada menteri-menterinya. Jadi sebetulnya karena ada track record sejarah Pak Prabowo memang biasa untuk bekerja sama dan punya komunikasi politik yang luas, sebetulnya sah-sah saja. Dan sebenarnya kan di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu kan memang disampaikan bahwa pencalonan presiden itu baik dari satu parpol yang memang terpenuhi presidensial threshold-nya atau dari beberapa gabungan kelompok partai. Kan jadi sebenarnya sah-sah aja mau gabungan atau sendiri jika memang sudah terpenuhi presidensial threshold, sah-sah saja kan. Dan memang kan dijelaskan juga dalam Undang-Undang Pemilu itu bahwa komunikasi politik itu memang untuk memenuhi demokrasi dan disesuaikan dengan internal kebutuhan partai. Jadi sebetulnya kalau dibilang indikasi jegal menjegal siapapun, saya rasa kita tidak punya ada tendensi jegal menjegal karena ya untuk apalah Pak, kita fokus Gerindra dan PKB itu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu berfokus pada politik adu ide gagasan sebetulnya. Kita tidak ada niat untuk menjegal siapapun, pihak manapun dan partai politik manapun. Nah, jadi dalam konteks gabungan koalisi ini ya memang sebetulnya ini adalah niat baik untuk menjalin komunikasi seluas-luasnya. Gitu. Tidak ada niat pertama menjegal siapapun, tokoh siapapun, partai politik apapun. Karena ya tadi Undang-Undang Pemilu memperbolehkan itu, koalisi partai politik memang disahkan atau dimandatkan oleh hukum positif kita yaitu Undang-Undang Pemilu, dan ya memang demokrasi. Komunikasi terjadi sudah hal yang biasa dan lumrah. Oke, dan tentunya diharapkan dengan membentuk koalisi yang gemuk, peluang untuk menang pemilunya lebih gede gitu ya? Ya, sebetulnya tidak juga menjadi besar peluangnya. Sama saja, peluang itu kan biar rakyat yang menentukan. Kita bekerja tapi tetap rakyat yang menentukan karena dalam pemilu kan. Tapi dalam koridor pemenangannya, tim-tim pemenangannya, relawan bisa dikoordinasi, diakomodir tuh menjadi pasti karena kan menjadi satu kesatuan. Tapi kalau dibilang akan pasti menang ya belum tentu juga. Ini sebelum aku beralih ke Mbak Diska, tadi kan sempat disebut bahwa nanti setelah Lebaran ada pertemuan antara petinggi Gerindra dengan PDIP gitu. Tapi kan sempat ada protes juga tuh dari salah satu partai yang rencananya akan gabung dari Golkar yang menyatakan bahwa udahlah PDIP nggak usah lah diajak aja karena kan nanti tambah ribet karena waktu masuk pendatang baru sudah naruh udah naruh request gitu permintaan boleh gabung tapi RI satunya di kami ya gitu. Nah itu bagaimana dari Gerindra melihatnya ada protes atau aspirasi yang menyatakan keberatan gitu di partai yang rencananya akan bergabung di koalisi kebangsaan ini Mbak Dinar?
Iya, sebenarnya saya juga nggak bisa bicara atas nama koalisi kebangsaan atau koalisi besar itu ya. Hemat yang saya tahu itu adalah sikap dari wakil ketua umum Partai Golkar. Jadi memang itu baru sikap statement dari perorangan dari Partai Golkar. Jadi bukan sikap dari Partai Golkar secara instansi atau keseluruhan. Nah, jika memang PDIP punya wacana seperti itu, menurut saya sah-sah aja. PDIP kan punya golden ticket. Mereka sudah lolos presidensial threshold. Mereka mau memajukan kadernya langsung. Siapapun itu sah-sah aja. Jadi sebetulnya yang menjadi narasi PDIP itu ya menjadi konsep dari mereka internal mereka sendiri, tapi yang disampaikan oleh Partai Golkar itu adalah sikap individual seseorang yang saya tahu. Nah, kedepannya untuk balik lagi capres cawapres ini di KPU kan masih lama. Oktober sampai November lah ya. Jadi proses yang panjang, maka komunikasi itu memang terbentuk, silaturahmi itu saling terbentuk. Nanti kita lebaran saling silaturahmi, sama Demokrat silaturahmi, sama Nasdem silaturahmi, sama Pak Anies juga silaturahmi, kan lebaran saling maafkan, bertemu, itu hal yang biasa. Nah, karena memang proses di KPU pendaftaran ini masih panjang, jadi saya rasa konteks berpikirnya itu bisa disimpelkan bahwa ya wajar lah orang ini masih lama, jadi komunikasi itu memang masih terjalin, sesimpel itu aja. Selama sebelum nanti sudah resmi bahwa ada calon yang diajukan KPU ya. Ya memang kan politik itu dinamis, Mbak. Teman-teman ditampilin lagi dong yang tadi grafis tadi ya. Aku mau nanya ke Mbak Diska gini. Nah, ini Mbak Diska. Ini kelihatannya kalau ngelihat angka ini ya, kalau koalisi ini beneran bergabung ya, kayak agak serem banget, 50% versus dari koalisi perubahan 25, separuhnya gitu. Nah, ini maksudku berpengaruh nggak sih dalam nanti strategi untuk pemenangan pemilu 2024 di koalisi perubahan? Kalau menurut saya ini juga harus diperhatikan bahwa ini adalah suara di tahun 2019. Betul. Kita sudah hampir 5 tahun melihat bagaimana kinerja partai politik, kinerja pemerintah, dan juga kinerja partai politik yang bergabung dengan pemerintah saat ini, bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Kita juga tentu mendapatkan feedback. Kalau mungkin Mbak Santi sering dengar, Mas Ahaye ini salah satu yang paling sering gerilya Nusantara ke seluruh Indonesia, termasuk bulan Ramadan ini. Beliau sedang safari Ramadan. Hari ini kebetulan terakhir di Banten, karena kita sudah ke Jatim, Jabar, Jateng, dan hampir ke seluruh Indonesia dalam berbagai kesempatan. Intinya adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, begitu. Dan kalau dilihat dari aspirasi masyarakat, yang ada tuh banyaknya keluhan-keluhan masyarakat, harga-harga mahal, anak-anak muda banyak yang nganggur, banyak yang takut. Ini kan sebenarnya adalah bentuk dari penilaian kinerja pemerintah saat ini, kinerja partai politik yang sekarang bergabung di pemerintah saat ini. Apakah mereka benar-benar bisa memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada, atau justru menambah masalah untuk masyarakat dan beban untuk masyarakat. Jadi menurut saya justru koalisi perubahan ini adalah jawaban dari dan juga alternatif untuk apa yang sekarang dirasakan publik dengan kinerja pemerintahan dan juga partai-partai politik pemerintahan yang ada saat ini, gitu sih kalau menurut saya. Jadi nothing to worry about, masih ada waktu. 2024 adalah new game. It's a new game, jadi tentu akan berbeda sekali lah. Dan itu kan baru wacana yang koalisi kebangsaan itu ya, belum resmi terbentuk ya. Siapa tahu nanti mungkin yang tadinya niat berkoalisi malah jadi melipir ke koalisi perubahan gitu ya. Betul. Tapi kan yang jelas kalau partai koalisi perubahan sudah jelas, yang penting kita punya visi dan misi yang sama untuk memberikan perubahan dan perbaikan untuk masyarakat. Itu sih. Mbak Diska, ngomong-ngomong yang soal tadi silaturahmi di kantor DPP PAN itu, betul. Kan itu memang jelas lah ya kalau Demokrat kita bisa paham lah nggak diundang gitu. Tapi ada Nasdem juga yang sampai saat ini masih menjadi bagian dari pemerintah, tapi ternyata informasinya yang saya terima itu adalah memang sengaja tidak diundang gitu. Jadi ini memang sudah akhirnya berseberangan begitu kelihatannya. Bagaimana dari teman-teman koalisi perubahan melihat bahwa kok di sana ada acara gitu ya, sementara kita seolah-olah seperti dijauhkan, kan katanya tadi membangun silaturahmi gitu, tapi silaturahminya ya hanya di kelompok itu-itu saja gitu. Betul. Gimana Mbak Diska ngeliatnya? Kalau menurut saya pertama soal Nasdem, kita tentu koalisi perubahan ini kan ada PKS, Partai Demokrat dan Nasdem. Kita menghormati
komitmen Partai Nasdem untuk berada di pemerintahan sampai 2024 sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh untuk ada terus berada di pemerintahan sampai 2024. Untuk kemudian ada cerita tentang silaturahmi yang kemudian nggak diundang nih karena beda geng misalnya gitu ya. Karena beda geng. Kalau menurut saya itu adalah apa ya? Itu balik lagi pada desensi setiap partai politik, setiap elit partai politik, bagaimana mereka kepatutan politik yang harusnya juga itu adalah sebenarnya kepatutan politik yang harusnya dimiliki oleh setiap partai politik maupun juga elit-elit politik yang mengundang gitu. Tapi kan kalau buat kita ya udah nggak apa-apa, sama aja. Toh juga kalau silaturahmi yang lebih besar, kita tahu Mas AHY sebelum koalisi perubahan terbentuk juga melakukan silaturahmi 360 ke berbagai partai politik, termasuk Gerindra, termasuk PDIP, bahkan ketemu Mbak Puan waktu itu di MPR. Jadi kalau untuk silaturahmi politik, silaturahmi kebangsaan itu selalu dilakukan dan selalu menjadi semangat demokrasi yang sehat, tapi tentu untuk permasalahan koalisi perubahan dan koalisi yang lebih besar tentu itu menurut saya setiap elit partai politik punya kepatutan kepatutan etika politiknya masing-masing begitu. Jadi tentu bukan kita yang menilai, tapi kita mungkin bisa yang lain, masyarakat yang menilai bagaimana kepatutan elit politik terhadap hal tersebut gitu sih. Oke. Kalau yang di kubu ini kan permasalahannya, tantangannya yang harus diselesaikan adalah bisa mencocokkan dua koalisi menjadi satu. Betul. Kalau koalisi perubahan kelihatannya sudah fix dengan adanya Piagam. Betul. Sekarang tantangannya adalah mencari cawapresnya Pak Anies gitu. Pertanyaannya, sudah berapa nama sejauh ini yang dibidik koalisi perubahan dan apakah sudah mulai mengerucut, Mbak Diska? Sebenarnya kalau untuk koalisi perubahan kembali pada kalau dilihat di Piagam Koalisi Perubahan ada 6 poin, di mana yang ketiga itu adalah menyerahkan sepenuhnya kepada capres untuk memilih calon wakil presiden. Ini sebenarnya ada pada basis utama bahwa sesungguhnya harusnya presiden dan wakil presiden ini haruslah duit tunggal, haruslah punya chemistry yang luar biasa di antara keduanya gitu. Jangan sampai capres-cawapres itu hanya dilakukan seperti politik dagang sapi, karena yang ini suaranya lebih besar sehingga dia harus jadi capres, kemudian yang ini nanti harus nunggu gitu. Enggak, tapi justru di koalisi perubahan ini kita semua mengedepankan asas kesetaraan, kita semua bergabung karena punya visi yang sama untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dan dari 3 partai politik ini kita sudah memandatkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, sehingga tentu untuk ke depan ini loh Mbak, kalau misalnya ngomongin capres dan cawapres itu bukan cuman menang, bukan cuman sukses jadi presiden, tapi harus jadi presiden yang sukses. Dan kalau menurut saya untuk caranya satu pasangan capres-cawapres untuk menjadi yang sukses, mereka harus punya chemistry yang luar biasa. Jadi jangan sampai jadi seperti kawin paksa karena misalnya ada kepentingan politik dari partai politik koalisi, tentu tidak. Jadi tentu ini semuanya masih diserahkan kepada Pak Anies, karena Pak Anies yang akan menjalankan nanti, mudah-mudahan kalau menang nanti Pak Anies yang akan menjalankan pemerintahan bersama pasangannya. Jadi tentu semuanya akan dikembalikan ke Pak Anies yang mendapatkan, yang nanti bisa jadi pasangannya, yang jadi bisa backup yang paling merasa chemistry-nya paling banyak lah dengan Pak Anies gitu sih. Kalau Mas AHY sendiri ini masih kekeh nggak untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Anies itu? Sebenarnya nggak ada yang kekeh Mbak. Kalau misalnya kita lihat, toh Pak AHY adalah infonya kenapa salah satunya kemarin sempat alot membentuk koalisi perubahan ini karena dari pihak Demokrat kekeh mencalonkan Mas AHY jadi cawapresnya. Itu kayaknya bumbu-bumbu tuh. Enggak, tapi kalau misalnya kita lihat Mas AHY adalah salah satu ketua umum yang menandatangani Piagam Koalisi Perubahan, dan di situ sudah jelas di poin nomor 3 itu ya, bahwa cawapres diserahkan sepenuhnya kepada capres. Jadi menurut saya tidak ada yang kekeh karena Mas AHY willing untuk menandatangani Piagam Koalisi Perubahan yang di dalamnya juga memandatkan capres untuk memilih cawapresnya sendiri. Jadi menurut saya nggak ada yang kekeh-kekeh sih. Oh oke. Jadi dicatat ya. Jadi nanti kalau misalnya Mas AHY bukannya dipilih Mas Anies, iya itu betul itu betul. Tapi kan katanya nanti diserahkan sepenuhnya kepada Mas Anies gitu. Nah ini yang salah satu nama yang mencuat akhir-akhir ini menjadi cawapres dan katanya dilirik oleh koalisi perubahan itu adalah Pak Mahfud MD. Betul. Nah cuma saya sempat ngobrol dengan Bang Irwan Vecho, dia bilang katanya
yang nggak mungkin lah Pak Mahfud yang masuk menjadi cawapres. Itu kan tidak sesuai dengan aliran koalisi perubahan gitu. Tapi memang itu standpoint resminya dari Demokrat, maksudnya tidak membuka terhadap nama-nama seperti Pak Mahfud yang saat ini sedang menjadi idola gitu ya di publik karena ikut membongkar berbagai kasus yang sifatnya fenomenal dan kontroversial gitu. Gimana Mbak Diska? Kalau menurut saya kembali lagi pada poin bahwa tentu semuanya diserahkan kepada capres. Dan tapi kan kita juga harus melihat bahwa semangat dari koalisi perubahan ini sendiri ya, semangat koalisi perubahan dan perbaikan, sehingga menurut saya tentu apa yang menjadi chemistry yang membuat chemistry itu kan juga tentu harus punya kesamaan visi, harus punya, salah satunya adalah tentu kesamaan visi begitu. Dan menurut saya salah satu cara untuk melihat kesamaan visi atau enggak juga melihat political standpoint yang ada saat ini begitu. Dan kalau melihat bahwa sekarang Pak Mahfud masih ada di dalam pemerintahan, mungkin itu juga harusnya menjadi pertimbangan tersendiri. Tapi tentu pada akhirnya akan Pak Capres yang akan menentukan sendiri begitu. Tapi kalau misalnya melihat Pak Mahfud sekarang yang jelas memiliki political standpoint yang berbeda dengan kita, tentu akan rasanya agak sulit untuk melihat ada kesamaan visi di antara capres dan cawapres. Tapi tentu semuanya harus dikembalikan kepada Pak Anies. Sebenarnya udah berapa sih nama yang diusulkan kepada Pak Anies? Kalau Demokrat ngusulin berapa Mbak Diska? Wah, kita itu semuanya diserahkan kepada kepada capres. Jadi kita nggak ada nama-nama atau apa kita. Kalaupun misalnya ada di katanya 5 mengkerucut jadi 3 itu nggak benar. Belum. Oh, belum. Jadi kayak kalau menurut saya tentu setiap partai politik karena kita ada di koalisi perubahan ini kita punya kesamaan dan kesetaraan begitu, pasti tentu adalah partai politik mana menginginkan siapa, partai politik mana ingin siapa, dan itu kan adalah hal-hal yang lumrah. Tapi kan semuanya kembalikan kepada Pak Capres lah. Oke. Mungkin slip-slip dikit gitu. Elektabilitasnya tinggi nih Pak. Tapi salah satu upaya yang juga katanya diduga untuk menggembos si Partai Demokrat adalah karena ada satu yang baru keluar dari lapas Sukamiskin itu gitu. Dan karena dulu pernah menjadi bagian dari Partai Demokrat dan katanya tahu banyak rahasia nih dan dikhawatirkan katanya bisa mengganggu elektabilitasnya Mas AHY. Nah, tanggapan dari Demokrat seperti apa Mbak Diska? Mbak, namanya juga mantan, kalau mantan udah nggak usah diinget-inget lagi. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kalau mantan tuh udah mantan aja. Kita kan cari yang ke depan. Berarti belum move on kalau itu ya? Kalau itu belum move on. Jadi kita maunya move on aja, itu move on aja. Kalau mantan nggak boleh dilihat-lihat lagi, yang di belakang udah nggak, kita harus move on ke depan. Toh juga sekarang ada kepemimpinan baru, ada regenerasi, ada sepertinya udah bukan waktunya lagi untuk membahas yang lalu-lalu. Tapi kan kalau mantan pernah bersama cukup lama nih, dan historinya tuh banyak. Betul. Tahu semua hal mengenai si partnernya ini. Kalau kemudian di-spill, kayak era-eranya sekarang di medsos di-spill gitu ya. Kalau itu nggak khawatir misalnya tiba-tiba yang bersangkutan si mantan ini nge-spill apa gitu di medsos jadi berpengaruh ke elektabilitas partai ataupun Mas AHY gitu. Kita yakin dengan apa yang kita miliki saat ini dan menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan tentang itu. Oke, bahkan misalnya khawatirnya akan membawa ke proses kasus hukum baru gitu, itu nggak ada kekhawatiran sama sekali. Kita yakin dengan apa yang kita punya sekarang di bawah kepemimpinan Mas AHY, jadi saya rasa nggak ada yang perlu ditakutkan. Oke, baik. Nah ini aku balik lagi nih ke Mbak Dinar. Mbak Dinar kan dari pihaknya Demokrat itu sempat bilang, Bang Herzaki bilang bahwa jangan-jangan ini cuma plot twist aja nih, sebenarnya pengen ngeduetin lagi Pak Prabowo dengan Mas Sandi gitu. Tapi sebelum soal duet-duet itu, aku mau nanya dulu nih dengan nasibnya Mas Sandi. Jadi sudah resmi ya, yang bersangkutan akan menyampaikan salam perpisahan barangkali di Idul Fitri. Lalu resmi pindah, diumumkan oleh Partai P3 menjadi kader baru, bagaimana nih? Iya, ya kita tunggu aja Idul Fitri gitu. Cuman kan sejauh ini kan dari kemarin kan isunya udah lama tuh sebetulnya. Iya. Bang Sandi mau pindah, udah banyak. Bukannya waktu itu sempat pindah ke PAN ya? Juga. Enggak, itu yang lain, Pak Eto. Pak Erick Thohir. Bukan ya, yang waktu yang terus kemudian pindah lagi terus ganti baju dengan Gerindra lagi. Bukan. Dan malah rencananya didekati juga oleh PKS, tapi belum tahu nih mau dipilih yang mana. Jadi memang banyak yang mendekati, banyak yang menempel gitu kan. Cuman kan memang secara sejarah ya kita tarik ke belakang, mundur ke belakang, sejarahnya kan memang Mas Sandi ini kan memang dilahirkan sebagai tokoh politik itu ya dari Pak Prabowo. Pak Prabowo yang melihat sosok Pak Sandi ini bisa membawa suatu perubahan bagi Indonesia.
Jadi memang isu ini kan bukan isu yang baru. Sudah dari sebelum puasa banyak isunya waktu itu datang ke P3 lah, apalah. Cuman kan ujung-ujungnya Mas Sandi datang ke rumah Pak Prabowo untuk ngobrol lagi, diskus dan lain-lain. Ya saya rasa kalau memang Gerindra sendiri, kami mempersilahkan setiap kader kami untuk memilih, karena memang di partai kami tidak ada paksaan sedikit pun. Kalian mau masuk berjuang bersama kami, karena bagi Gerindra terlibat dalam politik secara langsung ini bagian dari perjuangan bagi Gerindra. Pak Prabowo selalu sampaikan seperti itu. Jadi kalau memang sepakat dan sepemahaman untuk berjalan dalam koridor perjuangan di ranah politik bersama kami, silakan. Kalau memang tidak sepemahaman, ya silakan. Kami tidak ada memaksa. Tapi memang pada dasarnya yang perlu kita tahu bahwa Pak Sandi itu memang dipilihkan sebagai tokoh politik memang dari Pak Prabowo sejak seperti itu. Nah, kalau tadi nih Bang menanggapi sedikit kan, sebenarnya kalau Nasdem tidak diundang katanya, sebenarnya kemarin kan Pak Zulkifli Hasan sudah sampaikan bahwa sebenarnya Nasdem diundang kok gitu, cuman memang katanya lagi di luar negeri. Bu Mega yang sedang di luar negeri, cuman katanya dari pihak Nasdem sendiri tidak menerima undangan. Nah, kebetulan kalau Gerindra kan diundang tuh ya, jadinya kami kurang mengetahui lah kalau soal undang-mengundang. Tapi pada dasarnya Nasdem sendiri kan sebagai bagian dari koalisi perubahan itu kan sudah Pak Surya Paloh sendiri kan bahkan datang ke Hambalang. Iya. Kita Nah, justru itu kan bisa Pak Prabowo tinggal WA, bro, gue diajak nih sama Pak Zulhas di kantor DPP, lu diajak nggak? Gitu. Betul, tapi kan secara administrasi kan kantornya Pak Zulkifli itu PAN ya. Jadi memang secara administrasi Gerindra menyerahkan kepada tuan rumah secara administrasi untuk mengundang. Seperti itu sebetulnya secara administrasinya kita menyerahkan. Kalau yang ini sama sekali udah nggak diundang, nggak dilirik sama sekali ya? Nah, sebetulnya mungkin diundang cuma nggak nyampe. Kayak ribet banget gitu ya, padahal tinggal disatuin di grup WhatsApp, diundang, di blast gitu ya. Dengan grup WA ketua umum partai gitu ya. Bisa kita bicara. Sebenarnya ya sama Nasdem pun kan kita sudah diskus. Bahkan Surya Paloh sendiri berkunjung. Sebetulnya bukan dalam konteks ada perbatasan, saling membatasi, tapi ya memang kalau Gerindra cair-cair aja, kita siap bertemu siang sebetulnya. Oke. Jadi untuk yang Pak Mas Sandi itu belum fix atau sudah fix dilepas atau bagaimana? Karena tadi aku terakhir dengar dari Bang Sufmi Dasko bilangnya Pak Prabowo meminta Mas Sandi agar dipikir baik ulang lah. Apa yakin itu keputusan yang terbaik, atau kalau kamu sudah yakin ya sudah, tapi kalau bisa ada waktu lagi yang bisa dipergunakan, monggo dipikir ulang lagi gitu. Itu artinya Pak Prabowo belum rela sepenuhnya Mas Sandi pergi atau gimana nih Mbak? Iya, yang seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Santi, memang di Gerindra ini sendiri kan politik yang memang diberi kebebasan. Anak muda mau masuk silahkan, sepemahaman untuk berjuang dalam koridor politik dengan kita silahkan. Jadi tidak ada pemaksaan sama sekali. Jadi memang pada sejarahnya seperti yang tadi saya sampaikan, Bang Sandi memang lahir sebagai tokoh politik dari Pak Prabowo, diciptakan, dididik oleh Pak Prabowo, termasuk saya pun didikan dari Pak Prabowo. Nah, sejauh ini memang kita tidak memaksa sama sekali. Mas Sandi punya visi sendiri tersendiri, kami persilahkan. Tidak ada pernah pemaksaan atau intimidasi tertentu bagi siapapun tokoh politik di Gerindra. Nah, terkait memang kalau misalnya Mas Herzaki bilang ini kayaknya plot twist nih, paling nanti Pak Prabowo sama Pak dipasangin lagi Sandi lagi. Sebetulnya gini, karena ada indikasi beliau keluar dari Gerindra, terus kemudian plot twist menjadi beriringan lagi, Pak Prabowo capresnya, Pak Sandi cawapresnya. Iya, cuma dari partai yang berbeda aja. Tidak, cuma dari partai yang berbeda. Kalau kita dari Gerindra, saya kan kebetulan mewakili Gerindra. Ya kita sih happy aja kalau Mas Herzaki punya pandangan seperti itu. Kita senang-senang aja. Kita kan boleh lihat Mbak ke belakang. Bahkan sampai hari ini, April 2023, elektabilitas Pak Prabowo kan nomor 1. LSI juga menyampaikan nomor 1. Di atas Pak Ganjar dan Pak Anies. Sebetulnya kan adanya elektabilitas itu memang tidak mungkin survei yang sifatnya sementara. Tapi penilaian sementara ini kan menggambarkan, oh ternyata masyarakat keinginannya memang Pak Prabowo tinggi. Jadi kalau misalnya ada pandangan untuk Pak Prabowo capresnya di koalisi besar atau di koalisi manapun sah-sah saja, karena memang ada variabel yang menjelaskan bahwa angkanya tinggi kok. Nah, yang kedua, kalau memang ternyata cawapresnya mau Pak Sandi, boleh saya sampaikan Pak Sandi itu masuk ke dalam 3 nama atau 3
sampai 5 nama cawapres yang memang unggulan, termasuk Pak Halim pun sebagai cawapres unggulan. Jadi kalau ternyata ada isu-isu yang digaungkan, nah ini paling plot twist Pak Sandi sama Pak Prabowo sendiri di plot twist menjadi digabungkan lagi sebagai satu kesatuan untuk 2024, ya tidak ada salahnya. Sekarang Pak Prabowo sebagai Menhan, beliau dalam penilaian publik menjadi 3 menteri terbaik selalu dengan kinerja-kinerja beliau melakukan modernisasi dan juga transfer teknologi terkait alutsista Indonesia, itu kan pencapaian nilai masyarakat. Kemudian beliau membuat holding company perusahaan industri di Indonesia, BUMN Indonesia, untuk menciptakan kemandirian industri pertahanan di Indonesia, itu kan pencapaian yang dinilai masyarakat. Beliau melakukan diplomasi politik, itu juga masyarakat bisa menilai langsung. Beliau punya pemahaman geopolitik, permasalahan-permasalahan geopolitik, itu juga masyarakat bisa menilai. Jadi kalau ada pandangan seperti itu, bagi kami sah-sah saja, karena variabel-variabel yang tadi saya sebutkan itu menjadi nilai tambah yang meyakinkan bahwa Pak Prabowo memang cocok untuk jadi capresnya sebetulnya. Dan pencapaian Pak Sandi tersendiri juga mungkin di Kementerian Ekonomi dan Pariwisata, itu juga mungkin menjadi penilaian masyarakat itu sendiri. Oke, tapi banyak yang menyebut juga bahwa sebenarnya koalisi rencana yang namanya koalisi kebangsaan ini itu merupakan skenario tanda kutip begitu ya dari pihaknya Pak Presiden untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai pemimpin dari koalisi itu gitu. Apa benar memang ada komunikasi atau arahan dari Pak Presiden kepada Pak Prabowo terkait hal itu, Mbak Dinar? Kalau sebenarnya gini, kalau Pak Jokowi kan tidak secara eksplisit menyampaikan seperti itu. Toh juga Pak Jokowi juga menjalin hubungan yang harmonis kok dengan Pak Erlangga, dengan Caimin juga diundang, semua juga diundang, Pak Ganjar pun diundang, gitu. Jadi tidak terkhusus tercorong kepada Pak Prabowo itu sendiri. Tapi yang pasti keluarga besar Partai Gerindra memang dalam piagam kesepakatan kita dalam Rapimnas tahun 2022 kita sudah sepakat bahwa capres yang kita pilih dan kita usung memang hanya satu, Prabowo Subianto, dengan variabel-variabel yang real dan nyata yang tadi sudah saya sampaikan, pencapaian Pak Prabowo di sebagai Menhan dan di luar jabatan publik beliau. Nah, atas kesepakatan Partai Gerindra tersebut kan kalau kita memang sudah sepakat, Mbak, kalau dari keluarga besar Partai Gerindra sendiri. Tapi kalau memang ada ibaratnya kalau sekarang dibilang sebagai endorsement dari Pak Jokowi, ya mungkin Pak Jokowi melihat elektabilitas Pak Prabowo yang tinggi, mungkin Pak Jokowi juga melihat kemampuan Pak Prabowo dalam bekerja, mungkin Pak Jokowi juga melihat Gerindra menjadi 3 partai terbesar di Indonesia, itu kan menjadi sah-sah saja sebetulnya, karena variabel yang tadi saya sebutkan itu real, nyata, dan memang apa adanya. Tapi secara eksplisit Pak Jokowi sampaikan bahwa maunya Pak Prabowo, itu tidak pernah. Tapi kalau Gerindra solid dan deal, sepakat, tidak bisa diganggu-gugat bahwa kita memajukan Pak Prabowo sebagai capres. Oke, ini terkait juga Pak Prabowo tadi dengan yang dulu sempat menjadi rivalnya Pak Jokowi 2 kali ya, 2 pemilu gitu. Bagaimana Gerindra bisa menjelaskan kepada pemilih gitu, terutama pemilih muda gitu, ketika dulu 2 kali pemilu justru rivalitasnya tuh sangat kencang sekali gitu, dan bahkan residunya tuh masih terasa sampai sekarang ya Mbak Dinar gitu. Lalu kemudian nanti pas di 2024 berharap dipilih oleh pemilih muda gitu ya, dan seolah-olah 2 pemilu yang sempat beradu argumen, bahkan pemilihnya itu di akar rumput juga saling berantem gitu ya, nggak cuma sekedar di medsos gitu. Lalu kemudian jadi sahabat karib gitu loh Mbak Dinar. Jadi seolah-olah kayak kok bisa sih gitu. Bahkan kan Pak Prabowo bolak-balik sering menyampaikan di ruang publik gitu ya, kalau keluar negeri suka ditanya tuh sama mitranya dari luar gitu, kok bisa gitu, yang tadinya rivalitas kemudian malah jadi sekutu di dalam satu pemerintahan yang sama. Itu bagaimana menjelaskannya Gerindra ke pemilih muda, Mbak Dinar? Iya, jadi yang pertama kalau boleh cerita sedikit, nggak usah jauh-jauh ke akar rumput. Saya pun berantem sama orang tua saya sebetulnya, karena beda pandangan politik sebetulnya. Nah itu memang rivalitas yang memang tidak bisa saya boleh sampaikan itu resiko demokrasi sebetulnya. Karena ada berbeda pandangan, kemudian ada diskresi dalam sudut pandang seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan, Mbak, dogma yang Pak Prabowo tanamkan kepada kami kader-kader muda yang dari tua sampai muda itu sering beliau sampaikan dalam orasi kebangsaannya, bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu dikit. Jadi karena ada dogma dan pandangan seperti itu, ya Pak Prabowo tulus-tulus aja untuk masuk ke dalam kabinet, membantu kabinet. Memang kita tidak bisa
membendung ya, ada kekecewaan dan lain-lain, itu kan bentuk ekspresi dari personal masing-masing. Kita tidak bisa membendung itu. Tapi dogma dan prinsip yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu adalah untuk menyatukan atau meredam lah panasnya politik, situasi politik saat itu, panasnya resisten antara masyarakat dan dengan masyarakat lain. Jadi lebih baik, Pak Prabowo pernah sampaikan, kalian nih jangan saling ribut antara masyarakat satu dengan yang lain. Kita nih satu Indonesia. Lebih baik kalian membenci saya tapi kita semua damai, daripada kita harus membenci satu dengan yang lain. Ada istilah cebong dan kampret, itu kan bentuk demokrasi yang menurut saya tidak sehat, menurut kami tidak sehat. Jadi dengan adanya dogma yang Pak Prabowo punya, bahwa kita lebih baik bersatu untuk kepentingan bangsa, dan Pak Prabowo juga selalu sampaikan memang untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa, itu udah nggak ada ruang untuk rasa pribadi lagi. Pak Prabowo sampaikan seperti itu. Jadi mau Pak Prabowo dihujat, dihina, pengkhianat lah, apapun, dulu rivalitas suara tinggi mau aja jadi bawahan, sekarang harus hormat ketemu Pak Jokowi, enggak. Penghormatan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh lain, bahkan seorang Pak SBY pun yang memang senior dari Pak Prabowo, itu memang selalu Pak Prabowo tunjukkan. Dan itu adalah prinsip yang memang selalu Pak Prabowo bawa kemana-mana dan tanamkan kepada kita. Jadi saya sebagai seorang jubir muda dari Gerindra tidak pernah takut untuk menjelaskan kenapa kita sekarang gabung di pemerintahan. Pertama, untuk meredam panasnya iklim politik saat itu. Kedua, Pak Prabowo memang tokoh yang sangat tepat menjadi Menhan. Terbukti sekarang modernisasi alutsista terjadi. Kebangkitan industri pertahanan BUMN di dalam negeri itu juga terjadi dengan adanya holding company. Jadi kan memang beliau orang yang tepat, dipilih bukan karena ya kemudian ini rival dipilih iseng-iseng atau apa, kan memang beliau punya kapabilitas yang mumpuni dan juga menjadi menjadi perhatian dari dunia internasional juga. Wah, ini rivalitas yang tadinya panas sekali bisa menyatu, dan kemudian kestabilan politik itu terjadi, dan kestabilan politik itu bisa menghasilkan kestabilan ekonomi, kestabilan sosial, kestabilan di tingkat masyarakat lainnya. Terbukti penanganan COVID juga menjadi lebih stabil. Pak Prabowo, Pak Jokowi bekerja sama, gimana caranya, udah coba Mbak bayangkan, udah iklim politik panas, ada COVID, ekonomi hancur, itu udah sangat, ya Indonesia bisa semerawut apa, tapi dengan adanya persatuan politik yang mungkin sangat bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi dan kestabilan sosial, pelaksanaan penanganan COVID itu juga lebih gampang terjangkau. Sebenarnya seperti itu. Jadi karena ada doktrin dan prinsip yang tadi saya sampaikan, balik lagi yang dimiliki oleh Pak Prabowo, kami tidak pernah takut untuk menjelaskan atau tidak pernah ragu menjelaskan kenapa kita bisa gabung di pemerintahan. Nah, yang kedua, sebetulnya Mbak, dari survei Polygraph, Gerindra itu adalah partai politik yang disenangi oleh Gen Z dan milenial. Polygraph menyampaikan seperti itu, tuh survei yang mereka buat sendiri. Jadi dalam konteks generasi milenial dan generasi Z, ada ketakutan nggak sih ini kita karena gabung ke pemerintahan? Oh, nggak takut sama sekali, karena memang kita segmennya seluas-luasnya, dan Gerindra menunjuk saya sebagai jubir muda, seorang anak milenial dan anak Gen Z, ya memang Gerindra paham anak-anak muda ini membawa perubahan yang baru, kita membawa pergerakan yang baru, dan anak muda ini menjadi suatu pergerakan sendiri dan satu kelompok masyarakat sendiri yang memang harus dirangkul. Jadi untuk dalam konteks kelompok anak muda dan Gen Z, saya tidak perlu panjang lebar karena Polygraph sudah sampaikan kita partai politik yang disukai anak muda. Oke. Ini terakhir nih buat Mbak Diska, karena produserku udah ngasih tanda. Udah ini durasinya udah mulai berakhir. Kalau ke Mbak Diska, jadi nanti setelah Lebaran nih, rencananya akan ada kejutan dari Koalisi Perubahan, nggak mungkin mengumumkan nama cawapresnya siapa gitu. Let's see lah, kita lihat lah nanti tanggal mainnya seperti apa. Oke. Jadi bahkan belum ada 3 yang akan diumumkan dulu barangkali. Nanti nggak surprise lagi dong. Nanti kan katanya minta kejutan. Nanti kita kasih kejutannya, ya kan? Kalau dari dikasih tahu sekarang jadi nggak kejutan lagi dong. Oke. Tapi memang ada rencana itu nggak?
pasti tentu ada kalau kita lihat tentu ada tahapan-tahapan proses. Kalau kita lihat di piagam koalisi nanti akan ada sekretariat perubahan, kemudian nanti pada akhirnya nanti akan ada deklarasi yang juga menentukan capres-cawapres. Menurut saya itu kan semuanya adalah tahapan-tahapan demokrasi dan yang harus kita lakukan untuk mencapai ke pemilu 2024. Jadi dan itu juga tidak hanya dilakukan oleh koalisi perubahan, tapi juga hampir semua partai politik yang ikut dalam pemilu 2024 sih kalau menurut saya. Jadi jangan-jangan surprise-nya adalah Gerindra justru kembali berkoalisi dengan Demokrat. It could be ya. Bisa jadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, sebelum tanggal deadline untuk pendaftarannya di bulan November 2024 nanti. Oke, baik. Itu Sobat Milenial dan Gen Z obrolan saya di episode Gen Z Memilih pada sore hari ini mengenai koalisi perubahan versus koalisi kebangsaan atau koalisi besar gitu. Nanti kalian bisa saksikan tayangan Gen Z Memilih pada episode ini di YouTube IDN Times dan platform kami yang lain pada hari Rabu mendatang, biasanya tayang sekitar pukul 3 sore gitu. Dan saya tidak lupa juga ngingetin kalian, ayo berpartisipasi dalam platform Gen Z Memilih. Silahkan klik di genzmemilih.idntimes.com, masukkan pertanyaan kalian di situ terkait isu pemilu 2024, dan nanti akan dipilih pertanyaan mana yang paling banyak dapat voting, dan di akhir bulan akan ada hadiah menarik berupa uang tunai bagi pemenang yang terpilih gitu. Saya Santi Dewi beserta 2 narasumber saya yang spesial, jubir-jubir muda, harus diikuti nih rekam jejaknya ya guys. Siapa tahu nanti akan jadi politisi yang nasibnya duduk di Senayan gitu. Amin. Ya. Gitu. Dan amanah. Ya betul, jangan dihianati itu. Jangan justru sama seperti politisi senior lainnya kan katanya harapannya. Politisi senior kita juga oke. Oh iya, oke. Baik, kita bagus. Oke, baik. Saya Santi dan 2 narasumber saya ada di studio pamit. Sampai jumpa di program Gen Z Memilih selanjutnya. Sehat-sehat buat kalian. Salam. Bye-bye.